Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junfirio akan mempresentasikan kelompok 5 tentang pakar. Kelompok 5 terdiri dari Junfirio, Ahmad Sofi, dan Denny Sudaya. Pengenalan sistem pakar berbasis pengetahuan adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan atau AI sekitar tahun 1960 dan 1970, serta baru diterapkan pada tahun 1980. Program pemberi nasihat yang terkomputerisasi yang ditunjukkan untuk meniru atau mengganti proses penalaran dan pengetahuan dari para pakar dalam penyelesaian permasalahan yang spesifik. Basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki basis pengetahuan yang mana di dalam mengandung pengetahuan untuk memahami formulasi dan juga skema penyelesaian masalah. Basis pengetahuan ini tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan kaidah atau rule yang menjadi informasi tentang bagaimana membangkitkan berbagai fakta. Karakteristik sistem pakar berbasis pengetahuan. Satu, dapat belajar dari pengalaman. Dua, mentransfer pengetahuan dari satu domain ke domain lain. Tiga, mendapat proses penalaran dalam berbagai level. Empat, menggunakan tool-tool mathematical modern dan simulation. Contoh kasus, sebuah robot dapat mempresentasikan fitur-fitur dasar, warna, ukuran, berambut, menyusui, tapi kemampuannya mengidentifikasi objek hanya berdasarkan fitur-fitur tersebut di atas adakah terbatas. Dia dapat membedakan binatang-binatang dari objek lain, tetapi ia tak dapat menggunakan fakta bahwa sebagai binatang yang memiliki leher panjang disebut jerapah, sedangkan yang lainnya disebut unta atau burung unta. Keuntungan dan kerugian sistem pakar. Keuntungan. Satu, meningkatkan output dan produktivitas sistem pakar dapat bekerja lebih cepat dari manusia. Dua, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Tiga, mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Empat, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Kelemahannya, satu, biaya yang diperlukan untuk pembuatan pemeliharaan sistem relatif mahal. Dua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis. Tiga, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Empat, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Sistem pakar berbasis rules. Pengertian dari sistem pakar berbasis rule adalah suatu program komputer yang dapat menganalisa informasi tertentu pada memori dengan menggunakan kumpulan rule pada basis pengetahuan dan menggunakan infrared engine sebagai pencarian informasi dengan tujuan memperoleh informasi baru.
Sistem pakar berbasis rule merupakan pilihan paling utama di dalam membangun sebuah sistem pakar. Sistem pakar berbasis rule telah berkembang dengan pesat dalam pembuatan software sistem pakar saat ini. Next, metode sistem pakar. 1. Depth first search. 2. Breadth first sort. 3. Best first set. 4. Analytical heuristic process. 5. Backward chaining. 6. Forward chaining. Contoh sistem pakar dan aplikasinya. 1. Shopee merupakan analisis sirkuit elektronik. 2. Folio membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stok, broker, dan investasi. 3. Prospektor biasanya digunakan dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Sistem pakar ini didesain oleh Sheffield Reference Institute pada akhir 70-an. 4. Dendral mengidentifikasi struktur organik yang tidak dikenal melalui analisis spektrum, massa, dan ilmu kimia. 5. Deep Matter Advisor digunakan oleh Schlumberger untuk menganalisis data di dalam pengeboran minyak. Kesimpulan, manfaat sistem pakar memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. 2. Sistem pakar juga bermanfaat untuk penyakit dalam bidang kesehatan, contohnya untuk diagnosa dan analisis penyakit. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan dari hasil observasi yang didapat, termasuk analisis citra, mengenal mengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.